Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Selalu Sehat, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sekelompok ini berapa orang semuanya? Ada 10 orang ya atau berapa? 9? 10 10 Ibu. orang ya. Oke, baik. 10 orang ya semuanya. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran kita di siang hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aspina. Saya Widya Iswara di BPSDM Sulawesi Tengah, ya kurang lebih 8 tahun ya saya mengabdi di BPSDM Sulawesi Tengah. Sebelumnya saya bekerja di Dinas Pendidikan, jadi dari tenaga struktural ke tenaga fungsional Widya Iswara. Seperti itu. Itu perkenalan singkat saya. Nanti sambil jalan diskusi kita bisa lebih saling kenal lagi ya, Bapak Ibu semua, teman-teman. Baik. Sebelum kita lanjut, saya juga ingin mengenal ya teman-teman semua di sini, ada 10 orang. Jadi bisa memperkenalkan diri, namanya, asalnya, kemudian bertugas di mana ya, profesinya apa gitu. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Silakan, mungkin dimulai dari Bu Vita, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu, salam kenal. Jadi nama saya Vita Indra Febriani, bisa dipanggil Vita. Saya berasal dari Jawa Barat, Indramayu, tapi besarnya di Sulawesi Tengah. Lalu saya bekerja di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Adulko. Oke. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi dosen ya Bu Vita di FKIP ya, jurusan biologi ya. Oke, baik, terima kasih. Johar, silakan Johar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ibu, perkenalkan diri, nama saya Johar Nur Iin, asal saya dari Kota Makassar. Oke. Di instansi saya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, unitnya itu Universitas 19 November Kolaka, program jurusan Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. Oke, baik, terima kasih. Johar, ini kayaknya kemarin Ibu juga sempat ajar teman dari Kolaka. Siapa lagi namanya? Lupa Ibu Yang yang angkatan 121 kayaknya ya, sama iya 121 ada temennya ya yang ikut Iya, juga. Ibu. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Panggilnya Bu siapa? Nur Iin. Ini Bu. Iin. Oke, baik. Terima kasih. Yermia, silakan Bu Yermia. Baik Bu, terima kasih. Mohon izin Bu, mohon maaf sebelumnya saya tidak memakai ini background karena laptop saya benar-benar lagi hang Bu. Layarnya putih, tapi saya berusaha untuk masuk melalui laptop Bu. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Yermia. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara dan saat ini bertugas di instansi saya itu di Universitas 19 November, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Berarti sama ini ya, sekampus sama Bu Iin ya? Iya, Bu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Yermia. Walaili Salido. Ya, silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Walaili Salido, biasa dipanggil Lili. Saya asalnya dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Cuma alhamdulillah kebetulan diangkat menjadi PNS di Universitas 19 November juga, sama dengan Bu Iin dan Bu Yermia, di Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, Program Studi Peternakan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Tunggu, ini kalau Kolaka itu kabupaten atau bagaimana? Saya nggak ngerti deh. Kolaka ini kabupaten? Kabupaten, Bu.
Kabupaten. Kabupaten Kolaka, gitu ya. Iya. Terus ini dekat nggak dengan Kendari? Kurang lebih 4-5 jam kalau lewat darat, perjalanan darat. Kayak Palu ke Poso ya. Kalau Palu Poso itu Iya, 4-5 iya, jam gitu. Oke, baik. Terima Iya. kasih Walaili. Iya, Habibi, sama-sama, panggilnya Bu. siapa? Lili. Lili, Bu. Iya. Lili. Ya baik. Terima kasih ya Bu Lili. Nah, Iya. sekarang Habibi, silakan Habibi. Habibi Sultan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya bisa dipanggil Habibi. Saya berasal dari Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini bertugas di Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, tepatnya di Prodi Pendidikan IPS. Terima kasih. Pokoknya dari selatan menuju ke utara, ya. Jadi kayak ini ya, kayak apa namanya? Apa namanya itu ya? Yang arah angin itu apa namanya? Apa namanya, lupa Ibu, kompas ya. Jadi dari selatan kompas, ke dari utara. selatan ke utara. Baik. Ada yang dari utara ke selatan gitu ya. Ini ada yang dari apa ini, dari selatan ke tenggara, ada yang dari tenggara ke selatan. Pokoknya ini kalau orang Palu bilang sota putar-putar, ini orang yang pasti satu Indonesia tetap. Itu orang Jawa Barat juga sota dampar di apa nih, di Untat, menjadi orang Palu biasa di Kitempo dia semua makan daun kelor ini sayur. Ya kan? Oke, baik. Laude Ikhlas, silakan. Ikhlas orangnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Laude Ikhlas Syahrullah Yunus, biasa dipanggil Ikhlas. Asal saya dari Kabupaten Muna. Ya. Sama tadi ya, orang Muna ini sama-sama ya. Iya, Bu. Ini atau tetanggaan Jurusan jangan-jangan di kampung. Saling tahu ya, ini sama-sama orang Muna ini. Baru tahu, Bu, ketika berada di instansi baru tahu. Baru tahu. Iya, oke deh. Baik, silakan. Ya, saya unit kerja saya di Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Mesin. Ya. Oke, baik. Ini banyak orang yang tugas di Kolaka ini, 4 orang ini. Oke, baik. Makasih Pak Ikhlas. Arif, silakan Pak Arif. Iya, baik Bu, mohon izin perkenalkan diri. Saya Arif Sobirin Wibowo dari tempat tugas Universitas Negeri Manado, asal dari Jawa Tengah, Ibu. Jawa Tengahnya di Jawa Tengahnya Purwokerto, Ibu. Dekat, Purwokerto. Oke deh, makasih ya. Saya tuh karena kuliahnya S3-nya itu di UNJ, itu banyak orang Jawa kan yang pokoknya kantin UNJ itu dipenuhi orang Jawa yang jualan. Jadi kalau ketemu saya selalunya pakai bahasa Jawa. Jadi lama-lama saya ini jadi ngerti bahasa Jawa gitu ya. Wah. Oke, baik, makasih ini orang Jawa. Kalau orang Palu bilang orang Jawa tadampar di Sulawesi. Ini namanya Pak Arif, ini nama Bu Vita nih. Baik, terima kasih ya Pak Arif. Hajar Akbar, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hajar Akbar, yang biasa dipanggil Hajar. Ya, saya salah satu juga dari Kolaka, Bu, sama kayak teman-teman yang sebelumnya. Di Universitas 19 November Kolaka, instansinya Fakultas Teknologi Informasi, prodinya Sistem Informasi. Iya. Baik, terima kasih. Jadi asli orang Kolaka ini ya? Aslinya orang Muna. Jadi kalau orang Kolaka juga. Kalau Muna juga. Kalau orang Muna ini biasanya suku. Wilayah sukunya suku Muna ini tinggalnya banyaknya di kabupaten apa? Sebenarnya kalau tersebar ya? Tempatnya Kabupaten Muna. Kalau untuk banyaknya Kabupaten Muna, tapi tersebar ya.
ada Kabupaten Muna. Oh, ada Kabupaten Muna. Saya ini Ya. Indonesia aku tidak terlalu bagus ya ininya, maksudnya wilayah itu ya, tahunya cuma Sulawesi Tenggara. Tidak bisa menghafal nama-nama kabupaten gitu. Apalagi saya belum pernah ke Kendari, Pak. Sulawesi yang ingin sekali saya kunjungi itu adalah Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu saya sudah keliling kemana-mana, saya sudah ke Eropa jalan-jalan, sudah ke Swiss, sudah ke Spanyol, sudah ke Paris. Giliran Kendari belum saya kunjungi coba ya. Wah, kalau di Jawa sudahlah, Jawa udah dari ujung timur sampai ujung barat saya udah keliling deh kalau Jawa itu ya. Nah, tapi ini saya yang asalnya dari Sulawesi, itu Kendari yang selalu saya mimpi-mimpikan untuk saya kunjungi, tapi belum kesampaian. Nggak tahu nih kapan. Mudah-mudahan bulan depan November ini saya agendakan untuk ke Kendari, teman-teman. Tapi belum tahu. Ya, dari tahun kemarin saya bikin planning ke sana, tapi belum jadi-jadi. Indonesia itu ada 3 tempat yang ingin saya kunjungi, yaitu Kendari, Ambon, dan Aceh. 3 itu pengen sekali saya kunjungi, tapi belum kesampaian. Tapi insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Hajar. Ya, sama-sama Bu. Sri Haryati, silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryati, biasa dipanggil Sri. Alamat instansi saya di Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN, Bu. Asal dari Luwu Utara. Terima kasih. Luwu ya, Luwu. Luwu ini Mas Samba dekat ya, Mas Samba itu ya? Iya Bu, dekat dengan Mas Samba. Dekat ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kemarin yang enggak kena banjir ya, Luwu ini kemarin, enggak ya? Longsor kemarin itu Bu. Longsor di Luwu kan? Ya, yang orang subuh apa malam itu ya kejadiannya itu ya? Iya, tengah malam Bu. Tengah malam ya? Tengah malam kejadian. Kejadiannya, iya benar, karena ada satu orang kenalan saya yang dia itu langsung minta pindah jadi anak STPN, tugasnya dulu pada saat banjir itu rumahnya kena gitu ya, keluarganya, istrinya, anaknya pada kena gitu, dia langsung telepon, Kak bisa pindah enggak, saya mau pindah ke Palu gitu, ngurus pindah. Alhamdulillah udah pindah ke Palu gitu ya. Jadi itu minta pindahnya gara-gara kena banjir itu langsung trauma. Iya Bu, rawan memang daerah dekat sungai Mas Samba. Mas Samba, baik, terima kasih ya Bu Sri. Ya, Pak Parno Mahulai, silakan. Baik, selamat siang kita semua. Perkenalkan, nama saya Parno Mahulai. Saya berasal dari Sumatera Utara. Orang Medan. Tugas di Universitas Negeri Manado, Fakultas IPA, Prodi Pendidikan Fisika. Orang fisika ini. Saya pendidikan fisika juga loh. Saya S1-nya, SPD-nya itu ambilnya jurusannya itu pendidikan fisika. Borunya apa nih? Marga Mahulai, Nenggolan. Mahulai. Baru dengar aku itu ada Marga Mahulai itu. Biasanya si Hombing, si Ini sama dengan Nenggolan, Bu. Nenggolan. Oh, Nenggolan. Oh, Mahulai itu sama Nenggolan ya? Saya punya teman, Heni Nenggolan itu, teman SMA, sahabat saya. Gitu. Oke, saya banyak sahabat orang Medan nih. Jadi waktu sekolah SMA itu, nggak tahu deh, waktu itu SMA itu sekelasku itu banyak orang Medan. Tapi sekarang sudah pada pulang ke Medan semuanya. Jadi paling kita cuma berhubungan lewat grup alumni. Ya, grup alumni yang bikin panas HP, ya, karena pada saat buka, wah, pemberitahuan 1.800, 700 yang rame sekali itu ya, grup alumni itu. Saya pernah keluar itu dari grup alumni, dikasih masuk lagi ke dalam grup itu. Aduh, saya bilang, pernah tugas di Poso itu kalau orang Palu bilang tak kancing gitu. Tak kancing dia punya HP, saking banyaknya itu. Pas buka, wah, langsung masuk, mati HP-nya. Gitu ya. Teman-teman ada ya punya grup alumni SMA yang sekarang ini yang di layar? Ada ya? Wah, heboh sekali itu ya. Ibu lagi yang lebih heboh, yang tahun 92, 2020. Sekarang tamat 92. Sekarang 2022. Berapa tahun itu ya? 30 tahun ya? 30.
30 tahun ya. Jadi 30 Bu, 30 tahun. 30 tahun. Jadi sudah kemarin sudah mulai merayakan apa ini, ada istilah mereka itu jelita, jelang 50 tahun gitu ya. Tahun depan sudah pada 50 tahun, semua rata-rata sudah pada 50 tahun. Setengah abad sudah umur itu ya. Wah, enggak terasa lah umur berlalu. Baik teman-teman semua, jadi di sini ada orang Medan, orang Jawa, orang Sunda gitu ya. Ada orang Kendari, orang Muna gitu ya, banyak ini ya. Ada orang Parepare, ada orang Makassar juga. Jadi komplit lah kita ini. Kalau istilahnya dari ujung sana Jawa ada, dari Jawa ada, Sumatera ada, Sulawesi ada. Yang tidak ada ini orang Kalimantan ini ya. Iya, dari semua angkatan yang saya ajar 121, 122 ya, 123 belum ada ketemu saya orang Kalimantan gitu. Yang banyak-banyak itu dari Jawa, Sumatera sama Sulawesi. Orang Sulawesi yang tertukar gitu ya. Yang dari selatan ke utara, yang dari utara ke selatan gitu ya, dari Tenggara, ada juga yang tetap mendapatkan tugas di Kendari. Doakan saya bisa menginjakan kaki saya juga di Kendari ya, teman-teman. Baik, di sini kita akan masuk di agenda 2 ya, Bapak Ibu semua, teman-teman. Untuk agenda 2 ini saya tidak akan mengajar substansi ya, karena substansinya sudah Bapak Ibu pelajari dengan baik tentunya di MOC-nya ya kemarin. Pastinya sudah mempelajari dengan baik nilai-nilai dasar aparatur sipil negara itu seperti apa, yang kita singkat jadi berakhlak itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana berorientasi pelayanan ya, bagaimana akuntabel, sampai bagaimana kemampuan kita nantinya mengaktualisasikan nilai kolaboratif ya. Jadi ada 7 mata pelatihan yang teman-teman sudah pelajari, yang isinya itu adalah nilai-nilai, langsung biasanya kita sebut oh ini core value ASN berakhlak gitu ya. Jadi kita langsung memberikannya singkatan ASN berakhlak. Jadi di mana-mana digaungkan ASN berakhlak, ASN berakhlak. Jadi harapannya ASN ini bisa mempunyai nilai-nilai dari berakhlak itu di dalam memberikan pelayanan ya, sebagai seorang dosen. Saya juga dosen ya teman-teman, saya juga dosen. Saya sudah kurang lebih 12 tahun jadi dosen. Saya ngajar di Pascasarjana STIE Palu gitu ya. Jadi pas saya selesai itu sekolah tahun 2010 sebagai ambil S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya itu background-nya sarjana pendidikan dari UNTAD. Ada alumni UNTAD? Boleh angkat tangan? Alumni UNTAD? Tadulako? Enggak ya. Kemudian S2-nya saya ambilnya di UNEM, Universitas Negeri Makassar, bukan Manado. Universitas Negeri Makassar. Ada yang alumni UNEM Makassar? Saya, Bu. Habibi sama Sri Haryati. Ya, gitu. Jadi di sana dulu saya punya dosen pembimbing itu Pak Idris Abustam. Tapi beliau udah pensiun kali ya. Itu dulu masih tahun 2002 berarti sudah 20 tahun yang lalu ya. Ternyata sudah tua sekali saya ini. Jadi 20 tahun yang lalu, iya ya, 2002 saya kuliah di sana. Jadi sudah 20 tahun yang lalu ya saya kuliah di UNEM gitu ya. Ini Habibi tahun berapa selesainya? Izin Bu, S1 selesai 2014, S2 selesai 2019. Jadi masih segar nih ya, belum terlalu lama lah, baru 3 tahun selesainya ya. Sri Haryati, tahun berapa alumninya? Untuk S1 alumni 2016, S2-nya 2020, Bu. Nah, langsung lanjut dia ini ceritanya ya, sama sekolah. Dari sama-sama tetap di UNEM itu? Iya, Bu, S1, S2 di UNEM. Nanti ambil S3-nya keluar lah gitu ya, jangan lagi di UNEM. Kemarin itu saya di UNEM, jadi S1 di UNTAD, naik-naik tangga ya, S1 di UNTAD, S2-nya ambilnya di keluar dari Palu, masuknya di UNEM, kemudian ambil S3-nya keluar dari Sulawesi, masuknya ke daerah Jawa, seperti itu.
Iya, nanti mudah-mudahan ini bisa nih, yang bisa sekolah sampai ke luar negeri ya, ambilnya di sana di luar biar kita punya kualifikasi lebih bagus lagi. Baik teman-teman, UNJ ada alumni UNJ, Universitas Negeri Jakarta? Nggak ada ya. Ini saya ini backgroundnya dari IKIP gitu ya. Jadi dari FKIP IKIP kan dulu IKIP Makassar ya kan. Kemudian IKIP Jakarta berubah menjadi Universitas Negeri gitu ya. Tinggal di mana tempatnya? Jakarta ya jadi UNJ gitu ya. Di Makassar UNEM. Kalau di di Manado Universitas Negeri Manado. Bilangnya UNM juga yang di Manado. Izin Bu, Unima. Unima. Oh, Unima. Iya. Baik. Oke deh, kita lanjut ke pembelajaran kita, teman-teman. Jadi, di agenda 2 ini, teman-teman sudah mempelajari modul dengan baik tentunya. Mungkin bisa diceritakan di sini, teman-teman, dari berakhlak yang sudah dipelajari di modul masing-masing. Itu teman-teman bisa mungkin bercerita dulu deh, berorientasi pelayanan. Seperti apa sih yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran di MOC-nya berkaitan berorientasi pelayanan ini. Boleh siapa yang mau bercerita hasil belajarnya? Teman-teman boleh silakan raise hand. Ada yang raise hand? Boleh silakan. Semuanya pada diam ya, enggak ada yang gimana sih? Tunggu, ini sudah makan siang, sudah have lunch semua ini gimana? Kayaknya kita masih satu wilayah waktunya ya. Ini semua posisinya berada di Wita semua kan? Atau di daerah Jawa ini? Saya Bu. Di mana Yermia? Ya. Silakan. Kebetulan Bu saya lagi di Bogor Bu. Oh, ada kegiatan ya di Bogornya. Ada sedikit meninjau penelitian, Bu. Lagi penelitian. Oke, berarti di sana baru jam 12:30 nih ya. Sudah berarti, tapi sudah makan semua kan ini? Soalnya saya minta untuk bercerita, kok pada sungkan gitu ya. Coba siapa yang mau bercerita dulu tentang berorientasi pelayanan? Silakan. Silakan. Pada senyum-senyum gitu, senyum. Atau belum saling kenal ya dari satu room ini ya? Masih malu-malu ya Mas? Silakan. Siapa yang mau duluan cerita? Saya Bu. Bolehlah Pak Parno, ayo. Oke, baik. Ya. Berorientasi pelayanan kita sebagai ASN hendaknya kita memberikan pelayanan yang prima terhadap di instansi kita masing-masing. Kita sebagai dosen, kita harus memberikan pengajaran yang baik kepada mahasiswa, membimbing dengan setulus hati, kemudian mengarahkan para mahasiswa untuk memperoleh ilmu yang sangat baik. Kemudian kita juga harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas-tugas. Selanjutnya kita memahami dan memenuhi kebutuhan setiap mahasiswa yang kita ajari. Kemudian selanjutnya adalah melakukan perbaikan tiada henti tentang tugas-tugas kita di kampus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini orang Medan terdampar di Manado. Wah, sedikit tempo DP logat semua jadi loganado ya. Jadi nanti hilang logat Bataknya, muncullah logat Manadonya gitu ya. Atau DP logat semua Mbak Iko Manado punya ini. Sekarang ada posisi di mana sekarang di Manado? Atau di Sumatera Utara, Bu. Sekarang ada di Medan ini sekarang. Iya, Bu. Aduh, ternyata belum ke Unima ya. Tugasnya sudah kemarin tapi balik ke ini ya. Oke, baik. Saya ke Medan itu masih Bandara Lama. Jadi ada satu kenangan saya di Medan melihat orang makan sayur bunga pepaya ya. Yang jadi di rumah makan itu ada kayak oseng-oseng bunga pepaya. Saya dengan suami dikasih satu piring gitu,
kami tidak bisa habis, tapi di meja-meja lain itu habis gitu. Saya bertanya dalam hati, itu gimana mereka bisa menikmati sayur bunga yang modelnya masih segar gitu ya, cuman kayak dioseng sebentar gitu ya. Kemudian mereka lahap makannya, terus minta lagi, Bu, minta sayur bunganya 1 piring lagi. Saya yang sempat melotot mata saya, yaitu ya gimana, saya 1 piring ini berdua sama suami nggak bisa habis, tapi yang di meja lain ada yang cuma makan 1, 2 tapi habis gitu ya. Luar biasa. Iya, di sini suka sekali tuh bunga pepaya itu. Bunga pepaya. Kalau orang Manado suka juga makan sayur bunga pepaya, tapi dia dimasaknya itu agak sampai matang gitu. Kalau di sana masih yang bunyi kriuk gitu ya. Itu siapa yang pernah makan di Medan ini ya, pasti dikasih sayur bunga itu ya. Tapi masih segar gitu, yang cuman kayak dioseng sebentar saja seperti itu. Wah, enak itu ya, tapi saya enggak sanggup habisin sepiring. Baik, Pak Parno. Jadi intinya Pak Parno dan teman-teman semua berorientasi pelayanan itu how to make our kita punya our services itu satisfied ya others gitu ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan itu bisa memuaskan mahasiswa kita, bukan cuma mahasiswa, tentunya ada internal kantor kita yang kita juga berinteraksi, how to satisfy them gitu ya. Intinya di situ, bagaimana memberikan pelayanan prima. Ada standar layanan, tetapi bagaimana kita berusaha memberikan pelayanan yang prima itu, yang memuaskan orang lain, including our mahasiswa gitu ya. Mahasiswa kita itu dengan karakteristik kebutuhan belajar mereka itu beda-beda tentunya. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau dulu itu ada istilah hak veto dosen. Benar enggak? Ya, masih ada enggak sampai sekarang? Saya enggak ngerti deh. Jadi ada hak veto dosen. Sukanya dosen deh memberikan nilai. Itu hak veto saya. Sekarang kita berubah paradigm kita bahwa bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan belajar dengan karakteristik mahasiswa yang berbeda-beda tentu, dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana mereka mendapatkan layanan dari kita yang bisa memberikan kepuasan kepada mereka. Setiap orang beda-beda kebutuhan belajarnya. Benar enggak, teman-teman? Ya, jadi pastilah teman-teman sudah mendapatkan bekal ilmu bagaimana menghadapi pembelajaran pedagogi, andragogi gitu ya. Kalau kita ngajar, kalau saya ngajarnya di pasca sarjana bagaimana menghadapi orang dewasa untuk belajar. Gitu kan? Nah, ada berbeda dia. Bagaimana memahami kebutuhan belajarnya. Berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, disitulah kompetensi yang harus kita punyai untuk menghadapi mereka gitu, dan kita mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan ini. Terima kasih Pak Parno. Kemudian ada lagi nilai akuntabel. Boleh siapa lagi yang mau bercerita tentang nilai akuntabel ini dari hasil belajarnya di modul atau di MOC yang sudah dipelajari? Silakan. Don't be ashamed of me, please. Silakan. Ayo. Iin ya, silakan Bu Iin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konteks akuntabilitas dalam current value ASN berakhlak. Pertama, kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan secara jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin dan berintegritas tinggi. Dua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tiga, melaksanakan tugas dengan berintegritas tinggi. Terima kasih Ibu. Baik. Siapa yang bisa kasih contoh akuntabel ini dalam keseharian kita as a lecturer ya, sebagai seorang dosen, kita menerapkan nilai atau mengaktualisasikan nilai akuntabel ini. Contoh keseharian aja deh dari panduan perilaku yang sudah disampaikan oleh Ibu Iin. Boleh? Silakan. Pak Sultan. Silakan. Dia yang kasih nyala ininya, dia langsung unmute sudah, berarti dia mau ngomong ini. Silakan Pak Habibie. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Untuk akuntabel, saya kaitkan sebagai seorang dosen, khususnya mengenai penelitian
biasanya kita sebagai dosen itu dapat dana penelitian. Nah, dalam mengelola dan menggunakan dana itu, sebaiknya ada transparansi. Berapa yang kita gunakan, yang betul-betul kita anggarkan dalam proposal penggunaannya. Jangan diada-adakan atau dibesar-besarkan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Tidak bisa dipungkiri, ini godaan yang terbesar. Karena kenapa? Penelitian dosen itu nominalnya tidak kecil. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks, jika kita sebagai ASN betul-betul tidak mengamalkan nilai-nilai dasar ini, maka itu bisa menjadi sebuah peluang yang menjerumuskan kita menuju ke pegawai negeri yang tidak profesional, maka akan berdampak terhadap kualitas dan sistem secara keseluruhan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Habibie. Jadi akuntabel itu kan intinya tanggung jawab, ya. Diberikan amanah, kita bertanggung jawab. Dan juga bukan hanya sekedar bertanggung jawab, tapi mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi apalagi kalau masalah anggaran. Ya memang kalau di akuntabel itu ada istilah itu di anti korupsi itu kan, kalau di akuntabel itu lebih masuk anti korupsi juga kan, ya seperti itu. Nah di situ ada namanya wow effect itu ya, wah gila. Kian, wah apa yang bisa kita ambil ini kan, jadi udah ada wow effect namanya di situ ya. Kalau masih dana kecil enggaklah goyang gitu ya, pas dana sedang belum goyang, pas dananya besar wah mulai beling-beling nih matanya, aduh ini lumayan ini kalau dapat ini bisa, kalau orang Manado bilang apa ini sudah dapat 1 oto ini tuh orang kalau penelitian ini bagaimana begitu ya. Wah jadi kalau Pak Arief sebentar lagi nanti mungkin logat Jawanya hilang ya. Nanti logat Jawanya hilang jadi ikut logat orang Manado gitu. Kalau Palu, Ibu kan tinggal di Kota Palu ini. Palu itu perpaduan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Tapi kalau bahasa hari-hari itu dominannya itu lebih ke logatnya itu lebih ke Manado. Siapa yang sudah pernah ke Palu? Coba raise hand. Yang sudah pernah ke Palu. Ibu. Yermia sama Habibie. Kalau orang Palu kan logatnya mirip-mirip logat Manado kan? Nah, seperti itu. Enggak mirip mereka. Ya, jadi teman-teman semua, jadi nanti untuk akuntabel bagaimana kita mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di kantor ya dengan sebaik-baiknya, ada prinsip efektif efisiensi di situ ya. Saya teringat pada saat kalau teman-teman yang sudah biasa ke luar negeri ya, sudah biasa ke luar negeri, kalau kita biasanya misalnya penggunaan air yang apa namanya semua yang sensor ya, kita tidak perlu putar-putar keran kan, jadi tinggal taruh tangan kita di bawah airnya jatuh gitu ya, kemudian tangan kita sudah tidak di situ airnya tidak jatuh, jadi betul-betul bisa memanfaatkan sumber daya itu dengan hemat, benar kan? Sama kayak misalnya kita kalau ke Eropa itu ya, hotel-hotelnya itu kan ya, sensor apa ya suhu tubuh ya, saya nggak ngerti deh. Pokoknya kalau kita masuk di satu ruangan lampu langsung nyala gitu ya, otomatis kayak di depan apa namanya itu ya, lift, elevator itu ya, apa namanya lift ya, di depan lift gitu, masuk langsung nyala lampunya. Belok saja kita di lorong kita ke kamar hotel, itu lampu di sini udah mati gitu ya. Jadi dia sensor gitu ya, sensor. Jadi di dalam ruangan itu tidak ada orang, otomatis mati. Ada orang, otomatis nyala. Nah, kalau di kita kan belum banyak tempat seperti itu. Benar enggak, teman-teman? Benar kan? Nah, jadi dituntutlah kita itu punya perilaku. Jadi saya pada saat melihat tempat-tempat yang oh iya mereka betul-betul bisa menghemat sumber daya yang ada gitu. Akhirnya saya sudah satu perilaku yang saya sudah tanamkan sudah berbulan-bulan gitu ya. Saya kalau masuk ke dalam ruangan seperti itu, saya nyalakan lampu, habis keluar saya langsung matikan semua. Otomatis itu. Jadi matikan AC-nya, matikan lampunya, matikan air galon dispensernya, semua saya matikan pada saat saya keluar. Sudah. Nanti masuk ke toilet gitu juga. Nanti saya dapatin kamar-kamar mandinya itu nyala semua lampunya itu, nanti saya matiin semua. Jadi saya matiin karena bukan otomatis, di tempat kita kan banyak yang belum otomatis kan. Nah, bagaimana caranya saya memperlakukan semua barang aset negara, Pemda, kantor gitu ya, sehemat-hematnya. Jadi saya mulai lakukan itu.
teman-teman saya sudah dari tahun kemarin itu saya mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, new habit, ya, mengaktualisasikan nilai-nilai yang sudah saya pelajari dari nilai akuntabel ini. Bisa ya teman-teman ya. Jadi kita di sini try to make new habit ya. Kemudian kita akan menjadi karakter kita. Otomatis yang tadinya saya harus berpikir tek matikan semua baru saya keluar. Sekarang sudah jadi, karena sudah jadi new habit, sudah jadi karakter, setiap saya keluar itu otomatis gitu. Pada saat keluar langsung tek matiin semua lampunya. Gitu. Bisa ya teman-teman ya. Nanti nilai akuntabel banyak lagi contoh-contohnya ya, termasuk tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Habibie dalam penggunaan anggaran. Jadi tidak hanya sekedar bertanggung jawab tapi juga mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Bisa? Bapak Ibu? Oke. Akuntabel. Nilai berikutnya apa lagi ya? Kompeten. Kompeten. Siapa yang mau cerita tentang kompeten ini? Silakan. Habibie sudah, Iin sudah. Siapa lagi yang mau cerita? Parno sudah. Ayo deh. Saya mungkin, Bu. Silakan Sri. Ya Bu, jadi nilai-nilai kompeten itu kan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, kita sebagai seorang dosen yang memiliki tugas Tridharma perguruan tinggi tentunya dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi diri. Jadi tidak hanya sekedar belajar memberikan pengajaran, tetapi juga melaksanakan penelitian dan harus sebagai seorang dosen harus meningkatkan kompetensi diri terus-menerus supaya tidak ketinggalan zaman gitu, Bu. Baik. Iya, terima kasih. Apalagi Ibu ya, pas dapat mahasiswa yang ini mahasiswa yang beda generasi lah kita ya. Jadi saya generasinya apa gitu, nanti mahasiswa saya generasinya apa gitu ya. Ada yang generasi Y, Z segala macam tuh istilah-istilah. Kalau ada yang masih generasi baby boomers gitu ya, beda ininya, beda karakternya ya, karena dilahirkan dari generasi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi how fast you learning something new gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti meningkatkan terus kompetensinya. Kira-kira teman-teman sebagai dosen ya sekarang ini kompetensi apa yang ingin sekali Anda tingkatkan? Coba boleh tuliskan di chatnya. Kompetensi apa yang ingin sekali Anda ingin tingkatkan saat ini? Boleh semuanya tuliskan di chatnya, di kolom chatnya. Sudah nulis di kolom chatnya? Kok nggak ada yang muncul di kolom chatnya ya? Sudah. Oke, Bu Ermia meningkatkan diri mempelajari jurnal yang Scopus. Oh, ini ya jurnal Scopus. Kemudian di bidang IT, di bidang penelitian Arif Sobirin, di penelitian macam-macam ya. Jadi media digital dalam perkuliahan. Oh iya. Kalau media digital dalam perkuliahan kita pakai Zoom gitu ya, literasi digital. Oh ini nanti masuknya nanti pembelajaran berikut nih ya, ada nanti agenda 3 ya, Smart ASN nanti kita diharapkan punya kecakapan digital. Tapi masih dasar sih yang kita pelajari nanti di agenda 3. Baik. Oke. Iya nih ya, bagaimana ya kita bisa masuk ke Scopus ini ya, teman. Saya ada teman saya sudah semua nulisnya. Oke,
Jadi teman-teman masuk saya kalau nulis itu paling di jurnalnya masih jurnal tingkat nasional deh ya, jurnalnya biasanya dari teman-teman kementerian gitu ya. Jadi teman-teman kementerian kadang-kadang Bu Pin apa nih nulis dong di sini gitu ya. Boleh silakan. Tapi untuk sampai di sini belum. Ada teman saya nih Mas Agung ini. Ya dia dosen di dosen di Jogja. Ya, dia ini selalu ini masuk tulisannya di Scopus ini. Ya, jadi yang publikasi jurnal karena teman-teman nanti ini kan masuk kompetensi profesionalnya ya. Kompetensi profesional dosen itu adalah mampu menulis gitu. Saya juga gitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya itu biasanya nulis buku untuk naik pangkat gitu. Jadi kalau saya sekarang kan pangkatnya 4C, mau ke 4D gitu ya. Jadi saya itu nulis buku gitu. Jadi saya udah berapa kali nulis buku gitu ya. Ini buku saya yang ini buku yang keberapa ya ini? Keempat apa kelima ya. Yang saya tulis ini seperti ini. Yang saya tulis yang diterbitkan oleh PT Driandra Jogja. Karena kita bisa ini saya nulis kemarin buku tentang kepemimpinan ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini jadi bisa karena nanti teman-teman bagaimana bisa menjadi seorang yang punya nilai kompeten adalah salah satu banyak belajar ya, banyak belajar untuk menulis. Nah, cuman saya memang belum jurnal, sering menulis di jurnal tapi belum tembus sampai di Scopus gitu ya. Karena kebutuhan saya waktu itu masih berpikir untuk kebutuhan angka kredit untuk saya naik pangkat aja. Kalau dibutuhkan sekian, cukuplah kalau cukup saja di jurnal nasional bisa masuk dan saya bisa naik pangkat, oke, itu oke gitu. Tapi kalau teman-teman di dosen agak berat juga ya. Bener nggak ya? Agak berat itu di kompetensi ininya profesionalnya gitu ya. Bagaimana harus bisa menulis dengan baik sehingga tulisan kita bisa lolos gitu ya. Wah. Jadi ini Scopus ini. Jadi teman saya nih si Mas Agung ini, ayo Bu Vin kita nulis, kita masukin ke saya. Iyalah karena dia itu hanya boleh sekian persen yang ini ya, yang apa istilahnya itu ya, nulis itu enggak boleh plagiatnya sampai sekian persen gitu ya. Wah. Susah juga kita ya gitu, tapi itu bisa. Ya, jadi silahkan nanti mengaktualisasikan nilai kompetennya, terus belajar how gitu. Karena kalau orang lain bisa, tentunya kita bisa juga. Benar kan Bapak Ibu? Saya punya prinsip, kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak bisa gitu. Maka nilai kompeten itu kita terus kita terus asah gitu ya. Jadi how fast you learning something new. Ada sesuatu yang baru. Oh, harus begini tuntutannya. Melihat ada perubahan. Oh, ada perubahan seperti ini. Bahwa kita harus seperti ini. Wah, kita harus cepat ya. You must fast learning something new gitu ya. Merubah cara kerja kita. Baik, itu kompeten. Apalagi ya? Kompeten harmonis. Ya. Kayak apa lagi nih nilai harmonis yang sudah dipelajari teman-teman di di MOC-nya. Silakan teman-teman, siapa yang belum nih? Semua dapat jatah bercerita loh. Semuanya harus dapat jatah gitu ya. Oke, silakan siapa yang belum cerita nih tentang harmonis. Silakan. Jadi harmonis itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contohnya menghargai setiap orang yang mempunyai latar belakang itu mungkin bagaimana hubungan sosial kita Bu dengan lingkungan. Di lingkungan kita kan ini berbeda-beda latar belakang, baik latar belakang pendidikan maupun latar belakang kehidupan yang lain. Kalau latar belakang pendidikan, misalnya kalau di lingkungan kita berhadapan dengan orang yang kebetulan latar belakangnya pendidikannya itu lebih di bawah kita, berarti kita bisa mengkondisikan diri kita ketika bersikap dan bertutur kata Bu, sehingga tidak bisa kita tidak menyombongkan diri jatuhnya seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Irmia. Harmonis itu bagaimana kita menjaga rasa ya, bagaimana saling menjaga perasaan orang, bagaimana kita mampu berinteraksi. Ada namanya soft skill ya, teman-teman ya, pasti biasa dengarlah soft skill itu. Jadi ada keterampilan sosial kita
yang paling penting itu di harmonis itu kita mampu mengedepankan yang namanya kecerdasan emosional, ya. Bapak Ibu bisa menjadi the best lecturer in your campus gitu adalah bagaimana mampu mengelola kecerdasan emosional kita dengan baik. Salah satu indikator kecerdasan emosional itu how to communicate with others, ya kan? How to building bonds, how to develop others, kayak gitu. Jadi mohon maaf ya, background-nya agak ribut saya ini karena adik saya itu bawa anak-anaknya yang 5 orang itu dibawa semua ke rumah saya. Jadi itu wah sudah teriak-teriak semua itu di luaran sana. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman nanti untuk harmonis itu bagaimana membangun hubungan kita dengan orang lain. Ya, ada namanya self awareness, ya, bagaimana kita memahami diri kita dengan potensi yang kita punya, dengan kekurangan yang kita punya, ya kan, seperti itu. Dan kita mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri kita supaya bisa berhubungan dengan orang lain. Ada namanya social awareness, paham dengan orang lain gitu ya, memahami orang lain, bagaimana kebutuhan orang lain berinteraksi dengan kita. Nah, itu kita harus pahami ya, social awareness-nya. Kemudian ada namanya manajemen relationship. Jadi bagaimana kita mampu membangun hubungan ya dengan orang lain yang ada di sekitar kita sehingga suasana harmonis, kerja yang kondusif itu bisa tercipta. Istilahnya kalau kita mau datang ke kampus ya, jangan sampai misalnya ya masuk Sri. Ada Sri, wah pada bubar orang-orang yang tadinya pada ngumpul langsung bubar, cari semua jalan sendiri-sendiri. Wah, jangan sampai deh seperti itu. Tapi bagaimana caranya pada saat kita datang, oh Pak Iksan, siapa yang datang Pak Iksan? Pak Iksan datang. Oh, kita langsung semua bersemangat untuk berinteraksi, ya. Jadi bagaimana nanti teman-teman ada kompetensi kepribadian kan, teman-teman ya. Salah satu kompetensi kepribadian itu kita bisa menjadi teladan ya, menjadi teladan, bisa bisa bagus komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu ya, silakan nanti terapkan nilai harmonis ini dengan baik sehingga betul-betul istilahnya kalau kita ke kampus itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Tapi menyenangkannya bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga menyenangkan bagi orang lain. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, seperti itu. Jadi jadilah kita pribadi yang riang, yang ramah, ya, yang pada saat kita datang ke kantor itu suasana warm itu muncul, ya, suasana hangat itu langsung muncul pada saat kita datang, ya, seperti itu. Jadi silakan nanti teman-teman betul-betul mampu menerapkan nilai harmonis ini, ya. Harmonis itu istilahnya gini, harmonis itu ke atas, ya, ke samping kiri kanan kita, jadi secara vertikal oke, harmonisnya ke horizontalnya juga jalan ya, ke depan, ke belakang, samping kiri kanan kita juga harmonis, ke bawah juga ya, seperti itu. Jadi silahkan nanti ciptakan suasana itu dengan baik. Apalagi kita ditanya who is he gitu, oh she's a new lecturer in our campus. Wah, ini orang sudah mulai ini orangnya seperti apa? Gambarkanlah diri Bapak Ibu sebagai dosen yang masuk ke dunia kampus, orang-orang yang hangat, punya hospitality yang bagus gitu ya. Silakan nanti be humble ya, be humble person, otomatis itu orang yang humble itu seringnya selalunya disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan menciptakan suasana harmonis ya dengan menerapkan nilai-nilai harmonis dalam kerjaan kita sehari-hari. Harmonis. Setelah harmonis apa lagi? Adaptif ya. Loyal dulu, loyal. Loyal dulu. Gimana lagi nih nilai loyal ini? Ya, siapa yang belum cerita? Silakan ambil bagian. Ya. Siapa lagi? Ayo Pak Muhammad Hajar, ini kayak orang India dia ini. Coba lihat gayanya nih, kayak pemain film India itu dia nih. Jangan-jangan ini orang India ini. Saya pengen sekali ke India, belum jadi-jadi juga ini. Ya, silakan Pak Hajar. Berbicara tentang nilai loyalitas itu bisa diartikan sebagai ini ya Bu, kalau kita sebagai dosen, kita itu sanggup menaati peraturan yang ada di kampus, kemudian melaksanakan segala bentuk tanggung jawab, kemudian mengamalkannya,
itu kita amalkannya dengan rasa penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab. Nah, mungkin untuk contoh kecilnya saja, misalnya kita sebagai dosen, kita memiliki jadwal mengajar kepada mahasiswa. Nah, di sisi lain kita ada ajakan oleh teman-teman kita, misalkan untuk berkumpul di suatu tempat. Nah, nilai loyalitas di sini bisa kita lihat dari kita pilih yang mana. Nah, kalau misalkan loyalitas kita sebagai dosen yang baik, ya pasti kita memilih untuk ini melaksanakan dulu perkuliahan, bertemu dengan mahasiswa, kemudian memberikan pengajaran kepada mereka, bukan memilih ajakan teman untuk berkumpul. Ya, mungkin seperti itu, Bu, untuk contoh loyalitas. Loyal ya. Jadi mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ya. Seperti itu. Ya. Wah, ini saya kemarin dikomplain sama anak saya nih, Pak Hajar dan teman-teman. Jadi saya karena mendapatkan tugas dari kantor, jadi kan kalau ngajar ini kan kita keliling kabupaten gitu kan. Jadi saya itu disuruh ngajar, jadi kebetulan saya 1 bulan enggak pulang. Karena dari kabupaten satu ke kabupaten satu, saya enggak pulang gitu. Karena kalau pulang enggak bisa gitu, waktunya enggak keburu masuk lagi di kabupaten lain gitu. Jadi saya ngajar 1 bulan, jadi kemudian saya ditugaskan lagi, Bu Asmina nanti Ibu Asmina. Jadi saya katakan, kalau ada yang bisa gantikan, boleh gantikan saya dulu deh. Saya udah 1 bulan lebih enggak pulang. Anak saya sudah bertanya, Mama ini so lupa Mama rumah atau bagaimana Mama? Gitu. Mama so mau pulang-pulang gitu kan. Nah gitu, karena sudah 1 bulan saya enggak pulang gitu. Ya, tapi memang seperti itu kondisinya teman-teman ya, bahwa salah satu resikonya Anda masuk jadi PNS adalah bahwa Anda harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Ya, jadi ditugaskan, nah ya monggo dikerjakan gitu. Jadi tidak no excuse gitu kayak gitu ya. Kecuali masih bisa ditukar gitu. Maksudnya ada orang yang menggantikan kita. Contoh, saya pada saat mengajar, saya pernah ditugaskan ngajar sudah 3 minggu. Saya ditugaskan di di kabupaten di pulau ya, di Banggai Kepulauan itu. Tiba-tiba anak saya masuk rumah sakit kena demam berdarah. Ya, jadi masuk ruang ICU di rumah sakit pertama, Rumah Sakit Bayangkara gitu ya. Seminggu di dalam situ, saya enggak bisa pulang, teman-teman. Waduh, nilai rela berkorban kemarin itu kan sudah masuk agenda 1 kan, ada nilai rela berkorban. Ya kan, setiap pada Pancasila rela berkorban. Itu masuk semua nilai-nilai loyalitas kepada bangsa dan negara kan. Saya waktu itu minta pulang gitu. Anak saya butuh saya katakan kepada penyelenggara, tolong dong saya dipulangkan gitu, saya nanti ada yang gantikan. Apa kata orang kantor? Mohon maaf Ibu, enggak ada yang bisa gantikan Ibu. Ibu harus tetap menyelesaikan tugas Ibu di Bangkep gitu ya. Ibu enggak bisa pulang karena tidak ada orang yang bisa menggantikan Ibu. Wah, itu kalau kita mau ego, kita pulang ngapain juga? Emang gue pikirin itu anak saya dalam kondisi kritis. Benar enggak Bapak Ibu, teman-teman semua? Ya kan? Wah, ini anak saya nyawanya udah di ujung tanduk gitu ya, masuk ruang ICU di Rumah Sakit Bayangkara seminggu, masuk lagi di Rumah Sakit BK seminggu, ruang ICU itu sudah di transfusi darah gitu, 10 kantong darah, coba kondisinya sangat kritis, enggak bagus sama sekali. Kemudian emaknya enggak ada di sana, coba. Wah, ini kalau Bu I mungkin udah terbang aja, dia pulang aja, dia naik pesawat pulang gitu. Saya mau naik pesawat tapi enggak bisa gitu. Enggak bisa karena kita menjalankan tugas negara seperti itu. Jadi apa ini namanya? Tunggu sebentar ya. Ya, jadi ya teman-teman, pada saat seperti itu kita itu dikasih pilihan. Jadi pilihan yang mana mau diutamakan? Kepentingan keluarga, kepentingan anak, kepentingan negara. Nilai loyal masuk gitu ya, nilai loyal masuk. Enggak ada Bu Asmina, enggak ada yang bisa gantikan Ibu. Ya sudahlah, jadi saya sudah menyerahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya bilang
anak saya berada di genggamanmu, selamatkan, saya tetap menjalankan tugas. Bayangin, saya tetap menjalankan tugas, teman-teman, untuk karena itu tadi, karena kita masuk ke dalam dunia PNS gitu, yang harus mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Bisa ya, teman-teman ya. Jadi nanti jangan ada nanti dikasih tugas monok-monok, boleh orang lain yang menggantikan ingkungkitku. Kalau orang Manado bilang, kurang kita-kita terus tuh. So boleh ganti dengan orang lain, tapi di satu sisi seperti itu. Jadi nilai loyal harus bisa kita tampilkan pada saat kita menjalankan tugas. Bisa ya teman-teman semua, Bapak Ibu? Oke. Nilai loyal, adaptif. Silakan. Siapa yang mau bercerita tentang nilai adaptif? Boleh, yang belum bercerita. Saya, Bu. Oke, silakan. Iya, baik. Untuk nilai adaptif ini sendiri sebetulnya intinya itu adalah bagaimana kita bisa mengadaptasikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada agar kita bisa bertahan. Nah, contoh kecilnya saja untuk yang sekarang ini, proses Labsar. Harusnya kan kita lebih bagus offline, lebih kalau misalnya kerja tugas kelompok tidak susah, tetapi karena kondisi dan keadaan kita yang seperti ini, kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi temannya yang di Manado, yang di Unpad misalnya, yang di USN ada di mana, orangnya di mana. Jadi kita harus tetap bersatu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang diberikan oleh mentor setiap hari. Seperti itu. Begitupun kondisi di kampus. Setiap hari kan atau setiap bulan atau setiap tahun pasti ada saja perubahan-perubahan yang terjadi, entah itu aturan dari kampus atau dari internal fakultas. Sebagai dosen, apalagi ASN, kita memang butuh harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, terutama pengaruh media sosial yang sekarang ini. Ya, seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Walaili. Lili, panggilnya Lili ya. Jadi teman-teman, kita mulai berzoom Ria ini kemarin gara-gara si COVID itu. Si COVID yang cantik and ganteng itu ya. Saya enggak tahu ini jenis kelaminnya ini COVID ini jantan apa betina, enggak ngerti saya ya. Ini gara-gara kemarin kita COVID, jadi harusnya semua Labsar itu klasikal. Ya, dulunya kita klasikal semua. Tapi berhubung kemarin itu kita dalam kondisi COVID, maka dibuatlah model-model pembelajaran. Jadi ada distance learning, ada blended learning, ada klasikal gitu ya. Yang sekarang ini teman-teman ikutnya yang blended learning. Nanti ini yang dari Manado, dari Kolaka, dari Jawa sana, dari Medan, nanti kumpul klasikalnya di Palu semua. Benar kan? Di Palu sakit loh Iya ya, kena palu itu sakit deh. Jadi kalau pas di Palu ya sudah, nanti Anda merasakan sakit gitu ya. Nanti Anda tinggal merasakan sakitnya itu di mana gitu ya. Ini kata teman saya, Bu Hasbina ini jangan aku nakutin deh. Enggak, tenang aja, di Palu itu super bagus kok tempatnya. Coba angkat tangan yang belum pernah ke Palu. Ya. Berarti ini yang lain sudah ya. Vita sudah pernah ya ke Palu ya, karena ini tugasnya di Unpad memang dia ya, jadi sudah pernah datang ke melapor. Gimana kondisi Palu? Bisa diceritakan ke teman-temannya bagaimana kondisi Palu the first time you come to Palu City? What feeling did you have when you in Palu? Silakan, Vita. Oke, kalau disuruh cerita itu karena Vita besarnya di Palu, jadi dari umur 2 tahun pindah ke Bandung, terus ke Palu gitu, dari Bandung ke Palu. Jadi kalau the first time that I want to tell, mungkin lupa ya Bu kalau umur 2 tahun, cuman Palu sekarang udah bagus sih, udah orangnya juga banyak yang dari berbagai budaya, dari berbagai latar belakang gitu ya. Terus berasanya jadi kayak Indonesia mini gitu Bu, kalau menurut saya Palu itu. Jadi macam-macam orang-orangnya, dan akhirnya kita bisa saling belajar sih, saling kayak karena cerita, tukar pengalaman gitu ya, dari asal terus
ke Palu, akhirnya kita jadi tahu banyak hal gitu, walaupun kita mungkin hanya di Palu aja gitu ya. Jadi itu sih Bu, menurut saya. Baik, iya. Baik, terima kasih Vita. Jadi kalau Vita menggambarkan Palu itu seperti Indonesia mini. Jadi jangan khawatir Pak Arief gitu ya, pada saat ke Palu nanti pasti ketemu banyak orang Jawa beneran ya. Jadi nanti tanya gitu ya, pokoknya nanya itu, kalau saya biasanya pergi beli apa di tahu gejrot kayak gitu ya, nanti ditanyain gitu ya, setunggal ya Bu, atau yang ini apa tuh tahu tek-tek gitu ya, makan tahu tek-tek setunggal ya Bu, nggih setunggal gitu kayak gitu-gitu deh. Saya bilang gini, saya sudah campur-campur bahasa Jawa, udah campur-campur bahasa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Jadi kadang-kadang mereka tidak sadar kalau mereka itu ada di Palu. Benar, seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang membeli itu dia nanti pakai bahasa Jawa gitu. Jadi jangan kaget nanti si Mas Ariefnya kalau sudah sampai di Palu gitu ya. Itu mereka suka pakai bahasa daerah mereka tidak sadar kalau mereka itu ada di daerah Palu, seperti itu. Begitu juga nanti misalnya Pak Parno gitu. Kalau di apa ini, kalau orang Medan banyak ya, di Palu itu banyak orang Medan ya, banyak sekali. Makanya saya ceritakan, saya waktu SMA itu banyak sekali teman-teman saya, teman akrab saya. Malah saya kemarin itu saya zaman pandemi kan nggak ada ngajar, itu saya jualan online, tahu nggak teman-teman? Itu karena nilai adaptif tadi ya, adaptif. Waduh, penghasilan nggak ada nih dari ngajar, gimana caranya ini? Akhirnya saya jualan online sembako. Wah gila ini Bu Dokter jualan sembako gitu, beradaptasi gitu ya. Jadi beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Kemudian saya teringat itu Pak Parno, ada teman saya Rumika Simbolon ya, itu sahabat saya, ya, dia kebetulan tinggal di Medan. Dia dia pesan, jadi dia pesan sembako yang saya jual di via Messenger. Kawan gitu ya, saya pesan sekian paket ya, tolong diantarkan ke alamat ini ya. Udah saya nyetir sendiri bawa paketan itu gitu ya. Jadi luar biasa ya, kita ini harus bisa mampu beradaptasi dengan lingkungan ya. Bagaimana kebutuhan lingkungan kita, ada perubahan-perubahan yang harus kita segera menghadapinya. Jadi fast learning ya, seperti itu kita harus cepat-cepat melakukan perubahan-perubahan, termasuk perubahan-perubahan cara kerja kita. Awalnya pakai Zoom ini gimana ya caranya, saya nggak ngerti bagaimana share share screen-nya, bagaimana share video, aduh nggak ngerti saya itu ya. Tapi itu tadi tuntutan bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, termasuk cara-cara kerja kita. Jadi nanti Bapak Ibu besok-besok kita mulai merubah cara kerja kita dengan paper. Kadang-kadang kan kita kalau sebagai dosen buat paper ya, buat book report ya, buat ini. Please deh, tidak usah lagi pakai kertas. Kita paperless. Kita gunakanlah di dunia digital sekarang. Ya, jadi tidak ada lagi. Saya sebagai dosen tidak pernah lagi saya menerima paper dalam bentuk print out, nggak ada lagi. Jadi semua mahasiswa saya membuat book report, membuat analisis, membuat membuat paper mini gitu ya, membuat macam-macam deh tugas-tugas yang saya berikan, itu saya tidak lagi minta mereka print out karena itu perubahan, beradaptasi kita ya, beradaptasi kita dengan kebutuhan karena kita mau negara kita ini berusaha untuk melakukan penghematan sebesar-besarnya. Benar kan? Apalagi di depan kita menghadapi krisis resesi ya, kita menghadapi krisis ekonomi, macam-macam nih krisis yang kita hadapi. Bagaimana kita mampu beradaptasi dengan cara kerja kita ya, salah satunya itu tadi, kita paperless ya, semua usahakan kita tidak lagi menggunakan kertas-kertas. Biar tidak terlalu banyak hutan ditebang gitu ya, tidak terlalu banyak lagi pohon yang ditebang gitu yang mau dijadikan kertas. Bisa ya teman-teman semua ya. Jadi nanti ini dosennya jangan lagi bikin ya. Jadi anak saya bilang gini, Mak, kita itu anak saya yang pertama ini lagi S2 kan. Mak, itu dosen enggak ada kerjanya apa, Mak? Katanya gitu. Kenapa, Nak? Kita disuruh menulis, Mak, sebanyak 16 halaman. Apa yang kamu disuruh tulis gitu? Pokoknya kita disuruh menulis, Mama, begitu. Ini dia komplain ke saya gitu ya. Mak,
Masa kita disuruh menulis? Nah, dosennya minta 16 halaman yang harus saya tulis. Ya sudah, kamu bikin saja tulisannya besar-besar biar cepat penuh itu 16 halaman, kata saya kayak gitu. Saya bercanda kan. Iya, tapi kan Mak, dunia sekarang bukan seperti itu, Mak, katanya. Ini anak saya loh yang bicara, ini anak kelahiran tahun 97 ini ya. Jadi yang umurnya 25 tahun gitu ya. Iya, 25 tahun dia umurnya sekarang. Nah, jadi lagi kuliah. Masa sih, Mak? Ini kan sekarang zamannya canggih. Kan tidak perlu seharus menulis. Masa disuruh tulis tangan? Mungkin dilatih otot-otot tanganmu. Ambil pikiran positifnya, kata saya gitu ya. Ambil pikiran positifnya. Itu melatih otot-otot tangan kamu untuk menulis. Karena sekarang itu orang sudah kaku untuk menulis, kata saya gitu. Ya kan? Semua orang itu pakai jari-jari saja, pencet tetek. Sekarang dilatih. Jangan sampai nanti mahasiswa berikut itu tidak bisa lagi menulis, kata saya kayak gitu. Karena semuanya langsung di laptop kan, tetek-tetek gitu, kirim. Jadi akhirnya dia bilang gini, mungkin ya Mak, iya Nak, itu melatih dosenmu, melatih kamu untuk bisa menulis. Karena banyak sekali orang-orang sekarang yang tidak bisa menulis, karena semuanya pakai tombol keyboard kan. Semuanya itu dibuat diketik komputer semua, jadi menulis sudah tidak bisa. Iya Mak, mungkin kayak gitu. Jadi saya berpikir ya sudah, semua apa-apa yang negatif itu harus kita alihkan menjadi yang positif. Kan gitu ya teman-teman ya. Akhirnya anak saya bisa nerima, karena dia pulang dari kampus dia ngomel gitu. Apa sih ini dosenku, Mak? Masa saya disuruh nulis, katanya gitu ya. Disuruh nulis, bikin apa ini kayak ringkasan materi gitu. Bukan zaman sekarang, Mak, disuruh nulis. Ya sudah, itu ambil hikmahnya, kata saya gitu. Nah, jadi nanti silakan teman-teman beradaptasi ya dengan lingkungan, melihat kebutuhan mahasiswa ya, kemudian kita melihat kebutuhan adanya perubahan-perubahan yang harus juga kita mengikutinya, beradaptasi dengan baik. Jadi silakan nanti ya bagaimana Anda berinovasi ya, berkreasi, proaktif menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Baik, nilai yang terakhir, kolaboratif. Silakan. Who wanna try to tell a story of collaborative? Ya, silakan. Pak Arif deh. Pak Arif cuma senyum-senyum aja deh dari tadi. Ayo silakan, mau dengar orang Purwokerto kalau bicara kayak apa tuh? Ya, dengan logat medoknya juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Iya Bu, mohon maaf kalau logatnya mungkin masih terbawa dari kampung karena bahasa Ibu nggak mungkin bisa dihapus ya Bu ya. Iya, betul sekali Bapak. Silakan. Iya. Mohon izin Ibu untuk menjelaskan tentang kolaboratif. Kolaboratif itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan terkait dengan fungsi dan tupoksi kita sebagai ASN. Itu kolaboratif bisa menjadikan atau bisa ada beberapa unsur atau beberapa misalnya unit kerja seperti itu mengadakan suatu kolaborasi dengan unit kerja lain, atau jika mungkin pemerintah daerah mengajak kolaborasi dengan pemerintah daerah yang lain. Kalau dosen itu biasa berkolaborasi bisa dengan mahasiswa, dengan dosen lain atau peneliti yang bukan dosen seperti itu dari BRIN dan lain sebagainya untuk melakukan sebuah eksperimen atau penelitian dengan tujuan untuk memecahkan masalah, memberikan solusi, kemudian untuk kepentingan masyarakat luas. Itu kurang lebih seperti itu mungkin tata pada dasarnya tentang kolaboratif. Dan sebagai dosen yang mungkin nanti berbagai macam pekerjaan yang bisa kita lakukan, diantaranya Tridharma perguruan tinggi, itu bisa tiga-tiganya kita bisa berkolaborasi, baik itu pengajaran dengan mahasiswa, kemudian penelitian dengan sesama rekan dosen atau peneliti yang lain, kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat, utamanya antara dosen, peneliti, mahasiswa dengan masyarakat yang gunanya nanti untuk bisa mempermudah atau menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu mungkin Ibu. Baik, terima kasih Pak Arif ya.
tahu nggak, saya itu paling senang dengar orang Jawa, logatnya mendok banget Jawanya itu. Nggak tahu deh kenapa. Mungkin karena saya 4 tahun itu kuliahnya di UNJ. Terus saya itu bergaul banyak sama orang Jawa gitu, mau dari Jawa Timur ya, ketemu sama orang Madura lain pula modelnya. Ya nanti saya itu cepat sekali menyesuaikan diri dengan apa di dialek mereka gitu ya. Nanti mereka asik pakai bahasa Jawa, saya nyahutnya nanti pakai bahasa Indonesia karena saya ngerti gitu. Saya ngerti yang mereka omongkan itu saya ngerti gitu. Saking lamanya mungkin ya, saking lamanya bergaul sama mereka jadi paham gitu. Nanti sampai di Manado mesti paham apa yang orang-orang Manado ada bilang ya. Kalau orang Manado bilang itu bisae, apa itu bisae? Siapa yang orang Manado di sini ada bisae gitu. Nanti bilang ada tusa, tahu enggak tusa itu apa? Kucing gitu ya. Napa tusa gitu. Tusa itu kucing. Jadi nanti Pak Parno sampai di Manado kalau ada teriak tusa itu kucing gitu ya. Jadi mereka punya bahasa. Jadi kalau bahasa Manado saya banyak tahu gitu. Karena lingkunganku juga berbahasa, banyak bahasa Manado gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman berkolaborasi. Jadi kolaborasi bisa internal kita Bapak Ibu ya. Jadi sesama dosen, mahasiswa, bisa eksternal ya dari instansi lain. Jadi silakan melihat kebutuhan Pemda. Jadi misalnya Anda tugasnya di Manado, Sulawesi Utara. Ayo bangun kolaborasi. Apa yang kurang dari Sulawesi Utara? Saya teringat Desa Ponggok itu. Desa Ponggok di mana itu ya? Yang desa yang terkenal itu loh, yang PAD-nya tinggi. Klaten Ibu. Klaten. Nah, Klaten itu kan peran akademisi sangat besar di situ. Benar kan? Bagaimana para akademisi, para dosen ya berkolaborasi dengan baik dengan desa sehingga menjadikan desa itu desa yang tadinya desa yang tidak dianggap ya, akhirnya bisa menampilkan desa yang punya PAD bagus sampai desa itu bisa membiayai warganya sampai kuliah gratis. Benar kan? Nah, itu karena apa? Karena nilai kolaborasi itu, nilai kolaboratif itu betul-betul diterapkan oleh para dosennya. Nah, jadi nanti bagaimana nanti misalnya teman-teman yang mengajar di Kolaka, lihat kebutuhan Kolaka seperti apa. Karena kita akademisi, ya, kita paham how to develop region ya, di wilayah ini kita mau bikin seperti apa. Di situ kita sangat dibutuhkan. Jadi masyarakat sangat membutuhkan akademisi untuk membangun suatu daerah. Nah, tinggal kita punya kontribusi di bidang apa nih? Ya, silakan nanti bangun kolaboratif itu ya dengan baik tentunya. Jadi itu harapan kita semua, Bapak Ibu ya, sebagai dosen-dosen yang insya Allah mengabdi ya sepanjang karir. Jadi saya itu dari kecil itu kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, saya selalu bilang guru. Saya mau jadi guru dan beneran saya sampai sekarang jadi guru. Walaupun beda-beda, kalau saya ngajar di ASN. Saya dibilangnya Widya Iswara. Nanti kalau sampai di kampus, saya dibilangnya dosen kayak gitu ya. Saya ngajar di sekolah, saya dibilangnya guru gitu ya. Tapi saya basically saya sangat suka menjadi seorang guru. Jadi saya sangat mencintai pekerjaan saya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang Widya Iswara yang intinya mengajar gitu ya. Saya sangat suka sekali. Nah, jadi teman-teman harapannya bahwa teman-teman mampu mencintai pekerjaan sekarang ya. Kalau mampu mencintai pekerjaan sekarang, tinggal nanti bagaimana nilai-nilai berakhlak ini kita tanamkan ke dalam diri, seeding ya, seeding value kita menanamkan nilai-nilai ke dalam diri sehingga nanti kita betul-betul bisa menjadi dosen-dosen yang berakhlak itu ya. Mampu memberikan pelayanan terbaik, punya kompetensi yang bagus, mampu meningkatkan terus kompetensi, mampu bertanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan ya, mampu menciptakan harmonisasi di kantor, mampu loyal gitu ya, mampu beradaptasi perubahan-perubahan ya di dalam dunia kerja kita, mampu berkolaborasi tentunya. Ya, jadi silakan nanti nilai-nilai ini diaktualisasikan dengan baik. Semoga semuanya bisa berjalan baik dan di Kolabjar ya teman-teman semua. Saya sudah mengupload tugas-tugas. Mungkin teman-teman sudah baca juga tugasnya. Sudah ya, sudah buka Kolabjar ya.
Oke, dari saya itu bahasanya itu bahasa sederhana, saya pakai untuk mendeskripsikan tugas itu bahasanya itu bahasa sederhana. Apakah bahasa yang saya pakai di situ bisa dipahami teman-teman untuk penugasan? Nah, ada pertanyaan untuk tugas-tugasnya. Jadi tugas-tugasnya itu kan ada yang membuat learning journal gitu ya. Jadi silakan learning journal itu dalam bentuk video, silakan ya teman-teman buat videonya. Kemudian ada role model ya. Silakan Anda itu mungkin tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya membuat tokoh yang bisa kita jadikan role model kita di dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak ini. Silakan Anda buatkan videonya. Kemudian apa lagi ya? Ini saya lupa ini tugas-tugasnya itu karena banyak sekali itu yang masuk di Kolabjar saya isi-isi gitu. Kadang-kadang PIC-nya buka berbeda-beda. Jadi saya tugasnya itu ada yang sama ada yang berbeda gitu di setiap angkatan. Nah, jadi yang pasti Anda di situ saya minta juga menguraikan tugas-tugas Anda, kemudian nilai-nilai yang masuk, kemudian analisis kasus ya, kayaknya ada ya analisis kasus ya teman-teman ya. Ada enggak analisis kasus? Jadi kasus-kasus pelayanan boleh Anda cari 3 bulan terakhir kasus-kasusnya. Jadi kasus pelayanan publik yang terjadi 3 bulan terakhir, kemudian Anda analisis bagaimana penerapan berakhlaknya di situ, apa yang kurang di situ sehingga terjadi kasus tersebut. Silakan Anda buat analisisnya. Bisa, Bapak Ibu? Nanti silakan tugasnya ada yang dalam bentuk kelompok, ada yang dalam bentuk tugas. Nah, seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi. Wah, satu di Manado, satu bayangin ya, ada sekarang yang posisi di Sumatera, ada yang di Jawa gitu ya, ada yang di Sulawesi. Jadi ada di 3 pulau nih teman-teman semua keberadaannya. Ada yang di pulau lain yang tidak saya sebutkan, Sumatera ada, Jawa ada, Sulawesi ada. Ada yang di luar itu tinggalnya sekarang, maksudnya posisinya sekarang? Masih 3 ya, masih 3 ya. Nah, jadi silakan nanti Anda berkolaborasi ya, mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nanti untuk penugasan itu tinggal dilihat ya tanggalnya. Jadi di tanggal itu kalau misalnya penugasan di tanggal 10 berarti sebelum berganti di tanggal 11 Anda sudah upload tugasnya. Saya jadi silakan upload tugasnya sesuai tanggal penugasan. Jadi istilahnya sebelum berganti hari karena hari berikutnya itu sudah masuk agenda lain lagi ya, pasti dengan penugasan juga yang baru tentunya. Jadi silakan nanti teman-teman kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Any question? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita selesai di sesi ini? Silakan. Halo, Assalamualaikum Ibu. Iya, silakan Bu Iin. Itu terkait tugasnya kan ada yang tugas tentang video yel-yel. Sementara kondisinya kami berbeda-beda posisi Bu. Jadi tidak apa-apa yel-yelnya bentuk yel-yel antar peserta saja. Silakan didiskusikan seperti apa modelnya, yang pasti videonya tampil 5 orang satu kelompok itu. Gimana yelnya sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia kayak gitu ya. Silakan pokoknya Anda munculkan nilai adaptif di situ. Adaptif itu berinovasi. Bagaimana dengan tantangan yang kita berikan dengan tempat yang berbeda-beda, bagaimana kami mau bikin yel-yelnya dalam kelompok. Pokoknya you must thinking about it. Ya, silakan itu berpikir bagaimana model videonya nanti yang akan muncul ya. Nanti untuk upload videonya, teman-teman tidak langsung upload videonya, nanti cukup ketik saja link videonya di Word ya. Kemudian Anda upload. Seperti itu nanti, jadi saya tinggal klik linknya gitu ya, kemudian akan menonton videonya. Nanti kita bisa nonton videonya sama-sama di hari Kamis tanggal 13. Jadi tanggal 13 sudah jadi ya videonya, ada 2 kelompok yang bikin videonya. Jadi nanti insya Allah teman-teman kita akan ketemu hari Kamis tanggal 13. Itu di jam 1 nanti kita berakhir karena kita nanti masuk hari Kamis itu 3 jam gitu ya. Hari ini cuma 2 jam pelajaran saja. Jadi nanti hari Kamis kita akan masuk 3 jam.
Nah, itu nanti saya sudah minta teman-teman presentasi masing-masing tugas yang sudah diberikan. Jadi teman-teman itu sudah ready di hari Kamis itu mempresentasikan tugas individu dan tugas kelompok. Bisa ya? Jadi semangat fighting ya, kita bersatu dalam tugas gitu ya. Jadi bersatu dalam tugas kita yang nanti akan sama-sama kita presentasikan nanti di hari Kamis. Bisa Bapak Ibu, teman-teman semua? Bisa ya? Bu. Iya, silakan. Ya Bu, mohon maaf, izin bertanya Bu, mengenai tugas. Terkadang ketika kita mendengarkan seperti ini, kita mengerti Bu, karena kita belum melihat secara detail nih tugasnya lewat Kolabjar. Nanti misalkan nih kami ada terkendala, apa boleh Bu menanyakan ke Ibu terkait tugasnya atau seperti apa Bu? Boleh, saya ketik nomornya ya, silakan disimpan nomornya. Ini saya ketik nomor telepon saya yang bisa dihubungi. Oke, terus ini karena gara-gara semua menanyakan nomor telepon, sekalian aku kasih IG-nya biar follow me gitu ya. Iya, jadi itu sekalian Ibu kirim juga di situ. You must follow me gitu biar followersku banyak-banyak dikit gitu ya. Oke. Ya, boleh ya seperti itu ya teman-teman semua. Masih ada yang ditanyakan kah? Gimana Pak Iksan? Aman dunia? Jelas ya. Oke. Aman Bu. Pak Arif, raise hand silakan. Iya Bu, baik. Mohon maaf izin bertanya. Berarti kita kan pertemuan lagi tanggal 13 ya Bu ya, hari Kamis ya Bu ya. Jam Hari 1. Kamis. Berarti kan untuk tugas yang dikerjakan itu cukup sampai tanggal 12 atau yang sampai tanggal 13 juga Ibu? Ya udah kerjakan aja sampai tanggal 13. Ngapain juga repot, orang masih punya waktu kan ya, dari jam 12, dari jam 1 ya kan, dari 0001 gitu ya sampai di jam 12 ya 12.59. Silakan Anda kerjakan tugasnya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya teman-teman, sehingga nanti pada saat kita masuk di jam 1 itu tugas-tugas yang sudah selesai sampai di jam itu apa aja nanti kita bisa tampilkan ya pada saat kita pertemuan itu. Bisa ya Pak Arif dan kawan-kawan? Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Habibie, aman dunia? Ini orang Parepare. Saya punya nenek orang Parepare. Datukku itu orang Parepare itu. Jadi selalu lewat, kalau ke Makassar lewat Parepare itu ya. Datukku itu orang Parepare gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita bisa tutup sesi ini. Sebentar Bu, ini untuk video learning jurnalnya bagaimana Bu Dewi? Jadi Anda buat video. Jadi minta tolong siapa? Tampilkan nilai kolaboratif, berkolaborasi dengan siapa yang memegang kamera, yang bikin Anda, atau Anda video sendiri ya, kayak Hari Cizan itu ya, dia video sendiri, Anda berbicara tentang learning journal ya, yang sudah Anda pelajari dari materi-materi yang ada di agenda 2 ini, kemudian Anda bikin video, jadi Anda yang berbicara, di videoin gitu ya, direkam, kemudian nanti Anda bisa upload linknya saja, ya linknya, backgroundnya, pokoknya bikin sekreatif mungkin deh. Ya, Bapak Ibu videonya, jadi bikin sekreatif mungkin, latarnya seperti apa, terserah deh. Pokoknya Anda berkreasi, tampilkan yang terbaik, ada nilai kompeten kan, menampilkan terus belajar bagaimana ini, soalnya nanti besok-besok nanti mungkin tidak lagi tatap muka, dosen kurang minta bagaimana video pembelajaran. Nah, sudah terlatih dari Latsar kemarin sudah diminta untuk membuat video. Silakan nanti Pak Parno ya. Berarti yang dikumpul linknya Bu di dalam Iya, linknya saja, link Anda ketik saja linknya ya, namanya siapa, tugasnya, linknya saja baru diupload supaya nanti kita tinggal klik linknya saja. Karena kalau videonya nanti biasanya enggak terbuka dia, tidak bisa diupload ya. Boleh? Boleh Ibu. Oke. Sudah Ibu. Ya, silakan. Terkait yang tadi, apakah harus muncul peserta laksananya Bu di setiap learning journal atau bisa nanti di-combine saja
Iya, enggak munculkan juga kalimatnya juga enggak apa-apa gitu ya. Orang tahu kok materinya materi apa gitu ya. Jadi silahkan nanti ya, silahkan videonya. Istilahnya gini, video itu akhirnya nanti bisa dimanfaatkan juga nanti oleh teman-teman, ya kan? Di dalam video pembelajaran juga boleh, silahkan ya. Iya, Bu. Jadi peserta laksaranya tidak harus tampil terus Bu di video. Iya, enggak usah lah, bikin Iya, kreatif lah ya. Jadi gini, oh iya ya, Bu. Anda nyaman buat buat diri kita comfort gitu ya dengan hasil yang kita, dan kita juga puas dengan apa yang kita buat gitu. Bisa ya? Jadi kalau misalnya enggak nyaman, kasihan saya tulis itu pelatihan dasar CPNS angkatan 122 ya enggak usah gitu. Karena yang penting itu saya pengen menilai bagaimana Anda memahami substansi dari agenda 2 ini dan mampu menerapkannya nanti pada saat Anda sudah keluar dari latsar ini, betul-betul bisa menjadi dosen yang profesional itu. Bisa ya, Bu Iin? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Terima baik. kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Masih ada? Clear? Oke, kalau sudah pada clear semua, jadi Bapak Ibu terima kasih ya sudah bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran 2 jam pelajaran hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan selamat ya kepada teman-teman semua ya sudah mengikuti latsar ini. Tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin setiap hari ya, karena tugas-tugasnya ini banyak gitu ya, dari setiap agenda ke agenda lain itu padat. Jadi silakan beristirahat yang cukup, vitaminnya cukup gitu ya. Kemudian hari ini kita sudah belajar bersama 2 jam pelajaran. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini ya ini menjadi ladang amal ya, amal ibadah buat kita semua, tercatat sebagai pahala kita ya dalam menuntut ilmu. Baik, terima kasih semuanya. Sesi ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.